Di sebuah pesantren terpencil di pedalaman Jawa Timur, hidup seorang santri muda bernama Raka Adiwangsa. Tak banyak yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Raka menyimpan kemampuan indigo yang membuatnya berbeda dari santri lain. Sejak kecil, ia bisa melihat makhluk gaib, mendengar bisikan arwah, bahkan sering bermimpi didatangi sosok Raja Majapahit yang memanggilnya sebagai penerus. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Raka melakukan tirakat di sebuah sendang kuno. Dari dalam pusaran air, muncul arwah prajurit Majapahit yang menyerahkan pusaka gaib berupa tasbih berapi kepadanya. Sejak saat itu, darah pewaris Brawijaya mengalir deras dalam dirinya. Namun kebangkitan Raka ternyata membangunkan kegelapan. Di 7 penjuru tanah Jawa, para dukun sakti merasakan warisan Majapahit telah kembali. Mereka bersatu, mengikat perjanjian darah, dan bersumpah, sebelum kekuatan Raka semakin besar, pewaris itu harus dibinasakan. Inilah awal dari pertempuran gaib yang akan mengguncang antara dunia manusia dan dunia gaib. Pertarungan mematikan antara santri indigo pewaris Majapahit melawan 7 dukun sakti yang haus kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah pesantren kecil yang terletak di pedalaman Jawa Timur, hiduplah seorang santri muda bernama Raka Adiwangsa, berusia 21 tahun. Raka dikenal berbeda dengan para santri lain. Tatapannya sering kosong, dan kadang-kadang ia tersenyum sendiri saat duduk di serambi masjid. Banyak orang menganggapnya aneh, bahkan sebagian santri lain menjauhinya. Namun, di balik keanehannya itu, Raka menyimpan kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Ia bisa melihat makhluk gaib, mendengar bisikan arwah, bahkan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata sejak ia masih kecil. Sejak kecil pula, Raka sering bermimpi tentang sosok raja tua bermahkota emas yang duduk di atas singgasana. Sang raja kerap memanggil namanya, meminta ia untuk mendekat, lalu berbisik, "Kau adalah penerusku." Saat waktunya tiba, darah Majapahit akan bangkit kembali. Awalnya Raka mengira semua itu hanyalah bunga tidur, namun semakin dewasa, mimpi itu semakin sering datang, bahkan terasa nyata. Pesantren tempat Raka menuntut ilmu dipimpin oleh seorang kiai sepuh bernama Kiai Anwar, seorang ulama yang bijaksana dan karismatik. Beliau sangat paham bahwa Raka berbeda dengan santri lain. Suatu malam, selepas salat Isya, Kiai Anwar memanggil Raka ke ruangannya. Dengan suara berat, beliau berkata, "Raka, kau harus menjaga dirimu. Ilmu yang ada pada dirimu bukan kebetulan. Aku tahu kau sering melihat hal-hal yang tidak dilihat santri lain. Kau harus siap, karena semakin besar ilmu yang diwariskan kepadamu, semakin besar pula ujian yang akan kau hadapi." Kata-kata itu semakin membuat hati Raka resah. Ia merasa hidupnya tidak akan berjalan normal. Malam yang mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah itu, Raka melakukan tirakat sendiri di sebuah sendang kuno yang berada tidak jauh dari pesantren. Sendang itu dikelilingi pepohonan besar, dengan suasana sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Menurut cerita warga sekitar, sendang itu dulunya merupakan tempat semedi para leluhur Majapahit. Banyak orang takut untuk mendekat, apalagi saat malam tiba. Namun Raka justru merasa seperti ada yang memanggilnya ke sana. Di bawah cahaya bulan purnama, Raka duduk bersila di tepi sendang. Ia membaca wirid dan doa, mencoba menenangkan batinnya. Tapi tiba-tiba angin kencang berhembus, permukaan air berputar seperti pusaran, dan suara gamelan halus terdengar entah dari mana. Dari dalam pusaran itu muncul sosok lelaki gagah berpakaian prajurit Majapahit. Wajahnya penuh wibawa, sorot matanya tajam namun teduh. "Aku adalah Raden Jakawulung, prajurit setia Brawijaya," ucapnya dengan suara menggema. "Dan kau, Raka, adalah penerus darah Majapahit yang selama ini ditunggu." Raka terperanjat, tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia sempat bertanya, Raden Jakawulung mengangkat tangannya. Dari telapak tangan itu muncul cahaya merah membara yang berubah menjadi tasbih berapi. Benda itu melayang perlahan ke arah Raka, lalu masuk ke dalam genggamannya. Saat tasbih itu menyentuh kulitnya, tubuh Raka langsung bergetar hebat. Seolah ada arus listrik mengalir dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh. "Mulai malam ini, kau adalah pewaris Brawijaya. Gunakanlah warisan ini untuk menegakkan kebenaran, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib," kata Raden Jakawulung sebelum perlahan menghilang di telan kabut sendang. Raka terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kekuatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bangkitnya kegelapan.
Apa yang dialami Raka di Sendang ternyata tidak hanya menggetarkan dirinya, tetapi juga mengguncang dunia gaib. Malam itu, jauh di tempat lain, 7 dukun sakti dari berbagai penjuru pulau merasakan getaran aneh. Ki Wira dari pesisir utara, seorang dukun santet yang dikenal mampu membunuh hanya dengan media boneka jerami. Mbah Suro dari lereng gunung, pengendali ribuan jin hitam berwujud hewan buas. Nyai Ratmi, dukun perempuan yang kejam, terkenal dengan teluh darah yang membuat korban muntah darah hingga mati. Ki Panca Jagat, ahli ilmu sirep dan pengendali pikiran manusia. Ki Dirga, penguasa jurus pengabur nyawa, yang bisa membuat roh manusia tersesat. Mbah Kelana, tua renta namun sakti, pengendali angin gaib dan hujan petir. Dan Nyai Sumi, dukun tua yang konon telah hidup lebih dari 2 abad karena meminum darah manusia. Ketujuh dukun itu biasanya saling bermusuhan, berebut pengaruh di daerah masing-masing. Namun malam itu, mereka sama-sama merasakan satu hal, warisan Majapahit telah bangkit kembali. Di sebuah hutan keramat, mereka bertemu, duduk melingkar di depan api ritual. Mbah Suro yang suaranya berat berkata, pewaris Majapahit telah bangkit. Jika dibiarkan, semua ilmu kita akan musnah. Kita harus menghentikannya sebelum ia semakin kuat. Yang lain mengangguk setuju. Malam itu juga mereka mengikat perjanjian darah, untuk bersatu menghabisi santri bernama Raka. Pertanda di pesantren. Sementara itu, Raka yang baru kembali dari Sendang mulai merasakan perubahan. Matanya kini bisa melihat jauh lebih jelas. Dulu ia hanya bisa melihat bayangan samar makhluk gaib, tapi sekarang ia bisa melihat wujud mereka dengan detail. Setiap malam, puluhan arwah prajurit Majapahit berdiri di sekelilingnya, seolah menjaga. Namun perubahan itu juga membawa bencana. Beberapa santri mulai mengalami kesurupan aneh, tubuh mereka kaku, mata melotot, mulut berteriak dengan suara asing. Salah satu santri bahkan berteriak, "Kami akan menjemputmu, pewaris Majapahit, sebelum pingsan." Kiai Anwar yang melihat kejadian itu langsung tahu, serangan dukun-dukun hitam telah dimulai. Ia mendekati Raka dan berkata, "Nak, ini baru awalnya. Kau harus bersiap. Mereka yang mengincarmu bukan manusia biasa, melainkan 7 dukun paling berbahaya di tanah Jawa. Tapi ingatlah, Allah selalu bersama orang yang membela kebenaran. Jangan pernah takut." Raka menunduk, menggenggam tasbih berapi yang kini selalu ia simpan di sakunya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pertempuran besar menantinya, dan ia harus siap menjadi perisai antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam itu, di bawah langit purnama, suara angin membawa bisikan aneh. Seakan seluruh alam menyadari, pertarungan gaib antara pewaris Majapahit dan 7 dukun sakti baru saja dimulai. Kebangkitan Raka di Sendang kuno ternyata tidak hanya menjadi titik balik bagi dirinya, melainkan juga guncangan besar di dunia gaib. Malam itu, setelah ia menerima tasbih berapi dari arwah prajurit Majapahit, sebuah gelombang energi gaib merambat ke segala penjuru Pulau Jawa. Gelombang itu tidak bisa dirasakan manusia biasa, namun bagi mereka yang menekuni ilmu hitam, getaran itu bagaikan dentuman guntur yang menandai hadirnya ancaman besar. Di 7 penjuru tanah Jawa, para dukun sakti mendadak terjaga dari semedinya. Mereka merasakan hawa baru, hawa yang selama ini ditakuti dalam dunia perdukunan. Hawa pewaris Majapahit, yang konon jika bangkit, mampu melumpuhkan seluruh ilmu hitam. Ki Wira, ahli santet dari pesisir utara. Di sebuah rumah panggung reot di pesisir utara Jawa, duduklah seorang lelaki kurus berusia setengah baya. Rambutnya panjang terurai, matanya merah menyala seperti terbakar amarah. Dialah Ki Wira, dukun santet paling ditakuti di daerah pesisir. Puluhan korban telah mati di tangannya, kebanyakan dengan cara mengenaskan, tubuh membusuk dari dalam, perut membengkak hingga pecah, atau mati dengan wajah penuh paku besi yang entah dari mana muncul. Saat ia sedang membakar dupa di ruang semedinya, tiba-tiba api dupa itu membesar dengan sendirinya. Ki Wira tersenyum miring. Pewaris itu telah bangkit, Majapahit kembali bernafas. Bila ia dibiarkan hidup, semua ilmu santetku akan musnah. Tidak bisa. Aku harus ikut serta menjatuhkannya. Mbah Suro, penguasa jin lereng gunung. Di lereng gunung yang selalu diselimuti kabut, terdapat gubuk tua tempat tinggal seorang dukun sepuh bernama Mbah Suro. Tubuhnya bungkuk, namun matanya berkilat tajam. Di sekitarnya, puluhan makhluk gaib berwujud hewan buas berkeliaran, harimau hitam, ular besar, dan kera bermata merah. Semua adalah jin yang tunduk pada kekuasaannya. Saat ia menyalakan kemenyan, jin-jin itu mendadak meraung keras. Mbah Suro tersenyum sinis. Jadi akhirnya pewaris Majapahit itu bangkit juga.
Sudah ratusan tahun aku menunggu tanda ini. Saatnya darah Majapahit dihancurkan, sebelum dunia gaib tunduk pada cahayanya. Nyai Ratmi, Ratu Teluh Darah. Di sebuah desa terpencil, berdiri rumah joglo tua yang selalu tertutup rapat. Orang-orang sekitar menyebut pemiliknya sebagai Nyai Ratmi, seorang dukun wanita yang sangat ditakuti. Konon, ia bisa membuat orang jatuh sakit hanya dengan setetes darah korban yang ia peroleh. Tidak sedikit lelaki yang hilang karena dipikatnya, lalu tubuh mereka ditemukan kering kerontang tanpa darah. Malam itu, Nyai Ratmi sedang mengunyah bunga melati bercampur darah ayam hitam. Tiba-tiba, lidahnya terasa pahit. Ia memuntahkan darah segar ke lantai, lalu tertawa melengking. Warisan Majapahit bangkit. Darahku mendidih. Ini pertanda aku harus ikut serta dalam perburuan itu. Ki Panca Jagat, pengendali pikiran. Di kota kecil, seorang pria berwajah tampan namun matanya kosong duduk di ruang gelap. Dialah Ki Panca Jagat, dukun yang terkenal mampu mengendalikan pikiran orang. Banyak pejabat yang tanpa sadar menjadi bonekanya, melakukan apapun yang ia perintahkan. Saat ia sedang menatap lilin, tiba-tiba bayangan di dinding bergerak sendiri, membentuk sosok prajurit Majapahit. Ki Panca tersenyum dingin. Jadi, pewaris itu benar-benar ada. Jika aku berhasil menguasai pikirannya, maka seluruh warisan Majapahit akan jatuh ke tanganku. Hahaha, Ki Dirga, pengabur nyawa. Di sebuah desa sunyi, seorang pria kurus berjubah hitam duduk di samping kuburan. Ia dikenal dengan nama Ki Dirga, penguasa ilmu pengabur nyawa. Ia bisa membuat roh manusia tersesat di dunia lain, meninggalkan jasadnya kosong seperti mayat hidup. Malam itu, ia melihat cahaya merah menyambar langit timur. Ki Dirga mendengus. Pewaris itu telah muncul. Jika aku berhasil mencabut nyawanya, maka namaku akan abadi dalam dunia gaib. Embah Kelana, pengendali angin dan petir. Di tengah hutan lebat, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon beringin raksasa. Dialah Embah Kelana, dukun yang konon bisa memanggil badai hanya dengan menepukkan tangannya. Ia jarang terlihat manusia, namun setiap kali petir menyambar tanpa hujan, orang-orang percaya itu adalah pertanda ia sedang marah. Ketika angin kencang tiba-tiba bertiup malam itu, Embah Kelana membuka matanya yang berwarna putih pucat. Warisan Majapahit akhirnya keluar dari tidurnya. Mari kita lihat, apakah pewaris itu mampu menahan amukan badai gaibku. Nyai Sumi, pemakan darah manusia. Yang terakhir adalah Nyai Sumi, dukun perempuan tua yang kabarnya sudah hidup lebih dari 2 abad. Wajahnya keriput, tubuhnya bungkuk, namun matanya tajam penuh kebencian. Ia mempertahankan hidup panjang dengan meminum darah manusia muda yang menjadi korbannya. Malam itu, ia sedang menghisap darah dari ayam hitam, ketika tiba-tiba darah itu berubah panas. Nyai Sumi menggeram, lalu tertawa melengking. Hahaha, pewaris itu akhirnya lahir. Darah Majapahit akan menjadi jamuan terakhirku. Aku harus ikut berburu. Pertemuan di hutan keramat. 7 dukun itu akhirnya berkumpul di sebuah hutan keramat yang berada di tengah Jawa. Hutan itu dikenal sebagai Alas Gung Wulung, tempat yang dipercaya sebagai gerbang dunia jin. Pepohonan tua menjulang, dan suara lolongan anjing gaib menggema tanpa henti. Mereka duduk melingkar di depan api besar, masing-masing membawa sesaji, darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kepala kambing. Api itu kemudian berubah menjadi merah kehitaman, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan halus ribuan arwah. Embah Suro membuka rapat dengan suara berat. Pewaris Majapahit telah bangkit. Jika dibiarkan, seluruh ilmu kita akan lenyap. Kita harus menghabisinya sebelum ia semakin kuat. Nyai Ratmi menimpali dengan suara melengking. Ya, kita harus bersatu. Jika kita bergerak sendirian, pewaris itu akan mengalahkan kita satu persatu. Tapi bila kita bersatu, ia pasti akan binasa. Ki Panca Jagat tersenyum licik. Bukan hanya membunuhnya. Jika kita berhasil menguasai tubuhnya, maka warisan Majapahit akan jadi milik kita. Bayangkan, 7 dukun sakti menjadi penguasa dunia gaib dengan kekuatan Majapahit di tangan kita. Mereka semua tertawa. Malam itu, 7 dukun sakti mengikat perjanjian darah. Mereka menusukkan jarinya masing-masing, meneteskan darah ke dalam api. Api itu seketika menjulang tinggi, berubah menjadi hitam pekat. Dari dalam api muncul bayangan raksasa, makhluk gaib yang menjadi saksi sumpah mereka. Mulai malam itu, 7 dukun sakti bersatu dalam satu tujuan, menghabisi Raka Adiwangsa, santri indigo pewaris Majapahit. Pertanda buruk di pesantren. Sementara itu, di pesantren tempat Raka tinggal, suasana semakin mencekam. Malam-malam santri mulai dihantui mimpi buruk,
sebagian dari mereka kesurupan dan menyebut nama 7 dukun itu. Bahkan Kiai Anwar merasakan ada kekuatan besar yang sedang bergerak mendekat. Raka sendiri mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Kadang terdengar suara perempuan tertawa, kadang suara laki-laki yang mengancam akan mencabut nyawanya. Namun di tengah ketakutan itu, tasbih berapi di tangannya selalu bergetar, seolah memberi sinyal bahwa ia tidak sendirian. Raka menatap langit malam, dan di balik awan ia melihat cahaya merah samar. Dalam hatinya ia tahu, peperangan besar sudah di depan mata. Malam di desa Waringin selalu menyimpan kesunyian yang janggal. Setelah 2 dukun sakti tumbang dalam pertempuran gaib melawan Arga, hawa mistis desa itu justru semakin pekat. Bukan hanya warga yang merasakan, bahkan hewan-hewan peliharaan pun menunjukkan tanda-tanda aneh. Ayam berkokok tengah malam, kambing menjerit tanpa sebab, dan anjing-anjing menyala ke arah hutan yang gelap gulita. Arga sendiri tahu, kemenangan yang baru saja ia raih hanyalah pembuka. Dari bisikan batin yang ia tangkap melalui tirakat indigo yang diwariskan padanya, 6 dukun lainnya tengah mengatur langkah untuk menghancurkannya. Namun, Arga bukan tipe yang menunggu diserang. Ia memilih berjalan lebih dulu menuju sumber kegelapan itu, alas Waringin, sebuah hutan wingit yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus sejak zaman Majapahit. Jejak kuno Majapahit. Alas Waringin bukan sembarang hutan. Di dalamnya tersembunyi reruntuhan candi kecil peninggalan masa Majapahit. Orang-orang desa tak berani mendekat karena percaya di sana tersimpan pusaka dan arwah prajurit yang gugur dalam pertempuran. Arga, dengan garis keturunan Brawijaya yang mengalir dalam darahnya, merasakan tarikan batin begitu kuat ketika ia menapaki jalur setapak yang menuju ke reruntuhan itu. Setiap langkah Arga seolah membuka kenangan yang terkunci berabad-abad. Ia melihat kilasan bayangan para prajurit Majapahit bersenjatakan tombak dan keris, berbaris di antara pepohonan, seakan menunggu perintah. Ada getaran gaib yang membuat bulu kuduknya berdiri, tapi juga meneguhkan jiwanya bahwa ia tidak sendirian. Persidangan para dukun. Sementara itu, jauh di sudut lain hutan, 6 dukun sakti yang tersisa mengadakan semacam pertemuan rahasia. Api unggun menyala dengan warna biru, tanda bahwa mereka memanggil kekuatan dari dimensi lain. Wajah-wajah mereka keras, dengan jubah hitam pekat, kalung tengkorak, dan tatapan mata penuh kebencian. Mereka tahu, 2 rekan mereka yang jatuh bukan karena kebetulan. Santri itu bukan sembarangan, kata seorang dukun tua bernama Kibrata, yang diyakini paling berilmu di antara mereka. Dia membawa darah Brawijaya. Kita tidak boleh meremehkan, tambah Nisulastri, satu-satunya dukun wanita di kelompok itu, dengan suara serak dan mata melotot. Dari rapat singkat itu, mereka memutuskan mengerahkan serangan bertahap. Bukan dengan fisik semata, melainkan dengan teror batin, guna mengguncang mental Arga sebelum duel besar dimulai. Bayangan hitam menyerang. Malam berikutnya, Arga yang sedang bertapa di depan reruntuhan candi mendengar bisikan samar. Angin yang berhembus membawa suara tangisan anak kecil, teriakan wanita, hingga raungan binatang buas. Tubuhnya dikelilingi bayangan hitam berbentuk manusia, tetapi tanpa wajah. Jumlahnya puluhan, bergerak cepat, mencoba menerkamnya. Arga membuka matanya perlahan. Dengan tenang, ia meraih tasbih yang selalu menggantung di tangannya, lalu melantunkan doa-doa yang pernah diajarkan gurunya di pesantren. Bayangan hitam itu menjerit, seolah terbakar oleh kekuatan suci yang keluar dari doa-doa tersebut. Namun, tidak semua bayangan lenyap. Beberapa tetap bertahan, menyatukan diri menjadi sosok raksasa dengan mata merah menyala. Sosok itu mengangkat tangan besar, berusaha menghancurkan tubuh Arga. Tetapi seketika, tanah di sekitar candi bergetar. Cahaya emas muncul dari bawah reruntuhan, membentuk perisai gaib yang melindungi Arga. Suara gaib terdengar dari dalam tanah, darah Brawijaya, jangan gentar. Warisan leluhur melindungimu. Senjata gaib terungkap. Arga terperanjat ketika di hadapannya muncul sebilah keris kuno yang sebelumnya tertanam di reruntuhan candi. Keris itu berhiaskan pamor berkilauan, memancarkan aura yang bukan dari dunia biasa. Saat Arga menggenggamnya, ia merasakan sambungan batin seolah keris itu mengenalnya. Dengan keris itu, ia menebas bayangan raksasa yang menyerang. Teriakan mengerikan terdengar, dan sosok hitam itu meledak menjadi kabut pekat sebelum menghilang. Namun, Arga tahu, itu baru permulaan. Serangan gaib Kibrata. Di kejauhan, Kibrata merasakan kekalahannya. Bayangan hitam yang ia kirim dihancurkan begitu saja. Dengan amarah memuncak, ia memutuskan turun tangan. Menggunakan ilmu Aiji Pancasona, ia memunculkan kembaran dirinya dari api unggun biru, lalu mengirimkannya langsung ke hadapan Arga.
Arga berdiri tegak dengan keris di tangan, tubuhnya diselimuti cahaya tipis yang melindungi dari serangan halus. Ki Brata yang datang dalam wujud gaib mencoba menaklukkan Arga dengan mantra pengikat jiwa, membuat kepala Arga terasa berputar dan pandangannya gelap. Namun, pada detik genting itu, keris Majapahit di tangan Arga bergetar. Cahaya emas menyilaukan meledak dari bilahnya, menghancurkan ikatan gaib yang mencoba melumpuhkannya. Arga pun kembali berdiri tegak, lalu menancapkan keris itu ke tanah. Dari dalam bumi, muncul getaran besar yang membuat hutan seperti gemetar. Ki Brata menjerit kesakitan sebelum wujud gaibnya lenyap, kembali ke tubuh aslinya dengan luka bakar di dada. Pertarungan belum usai. Arga berhasil selamat dari serangan malam itu. Tapi ia sadar, 6 dukun sakti masih mengincarnya. Mereka tidak akan berhenti sebelum ia hancur. Kemenangan kecil malam itu hanya membuat mereka semakin murka. Desa Waringin pun semakin mencekam. Warga melihat penampakan aneh di setiap sudut desa, pocong bergentayangan di sawah, sosok hitam berdiri di tepi sungai, hingga suara gamelan gaib yang terdengar dari arah hutan. Semua itu adalah teror yang dikirim oleh para dukun untuk mengguncang mental Arga. Namun, Arga tak bergeming. Dengan keris kuno peninggalan Majapahit di tangannya, ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal warisan leluhur yang harus ia jaga. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang pucat, Arga bersumpah dalam hati, ia akan menumpas satu persatu dukun sakti itu, hingga tidak ada lagi kegelapan yang menguasai desa Waringin. Malam itu, desa Waringin Seto kembali bergemuruh. Hujan deras mengguyur tanpa henti, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar di langit. Warga desa tidak ada yang berani keluar rumah. Mereka sudah mendengar kabar, 2 dukun sakti yang ditakuti di Jawa Timur telah mati dengan cara mengenaskan setelah melawan seorang santri muda bernama Raka Pradipta, pewaris garis keturunan gaib dari Brawijaya Majapahit. Namun, kisah ini belum selesai. Masih ada 5 dukun lainnya yang bersumpah akan menumbangkan Raka. Mereka bukan sekadar dukun biasa, melainkan tokoh yang berakar dari pesugihan hitam, perjanjian dengan bangsa gaib, dan pengorbanan darah manusia. Malam itu, dukun ketiga yang bernama Ki Suryajati mulai bergerak. Latar dan sosok Ki Suryajati. Ki Suryajati adalah sosok misterius berusia sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti tidak pernah mendapat sinar matahari, matanya cekung namun berkilat merah ketika malam tiba. Ia tinggal di sebuah rumah joglo tua di pinggiran hutan jati, rumah yang konon berdiri di atas bekas pemakaman prajurit Majapahit yang gugur dalam perang saudara. Bertahun-tahun lamanya, Ki Suryajati dikenal sebagai dukun pesugihan jalur darah. Ritualnya selalu meminta tumbal manusia. Banyak kasus orang hilang yang tidak pernah kembali, dan warga percaya, semua itu berhubungan dengan dirinya. Namun, karena ketakutan dan tidak ada bukti nyata, tak seorang pun berani menuding. Kini, setelah 2 kawannya, Ki Surodirga dan Nyai Ratna Pethak, tewas melawan Raka, dendam Ki Suryajati membara. Santri kecil itu harus mati. Ia terlalu berbahaya bila dibiarkan hidup. Jika tidak, seluruh rahasia kami akan terbongkar, gumamnya lirih sambil menyalakan dupa merah di ruang pemujaannya. Persiapan Raka. Sementara itu, di pondok kecil peninggalan gurunya Kiai Gozali di desa Waringin Seto, Raka duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya, terdapat kitab kuno beraksara Jawa kuno dan sebuah tasbih batu hitam peninggalan kakek buyutnya. Raka tahu, pertempuran berikutnya tidak akan mudah. Dalam semedi malam itu, ia mendapat isyarat gaib, Ki Suryajati telah memanggil pasukan makhluk hitam dari hutan jati. Raka memejamkan mata, napasnya diatur perlahan. Dari balik kesadarannya yang tembus batas indera manusia, ia melihat bayangan puluhan makhluk menyerupai manusia tanpa kepala, berjalan pincang sambil membawa kendi berisi darah. Mereka adalah prajurit pesugihan Ki Suryajati. Guru, berilah aku kekuatan. Aku akan menjaga desa ini, meski nyawaku harus menjadi taruhannya, bisiknya lirih. Pertemuan di hutan jati. Malam semakin larut. Angin berhembus kencang, pepohonan bergerak seperti sedang berbicara. Di tengah hutan jati, Raka melangkah perlahan. Sorot matanya tenang, meski langkahnya berat karena tekanan gaib yang semakin pekat. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon jati berusia ratusan tahun, ia melihat Ki Suryajati sudah berdiri. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam panjang, di tangannya ada sebilah keris kuningan berlumur darah kering. Jadi, kau santri indigo itu, suara Ki Suryajati serak, namun bergema seperti datang dari banyak mulut. Aku Raka Pradipta, murid Kiai Gozali. Aku tidak datang untuk membunuhmu, Ki. Tapi hentikan semua pesugihanmu,
hentikan tumbal manusia yang kau lakukan. Hahaha, Ki Suryajati tertawa keras. Kau pikir aku akan tunduk pada bocah ingusan sepertimu? Kau akan menjadi tumbal terbaik malam ini. Pertarungan gaib dimulai. Dengan cepat, Ki Suryajati menusukkan kerisnya ke tanah. Dari tanah itu, muncul asap hitam pekat dan sosok-sosok tanpa kepala keluar satu persatu. Jumlahnya belasan, bahkan puluhan. Mereka melangkah dengan kaki berdarah, menjerit dengan suara yang bukan suara manusia. Raka tidak gentar. Ia segera merapalkan doa, tubuhnya memancarkan cahaya biru keperakan. Dari tasbih hitam yang ia genggam, terdengar suara seperti denting gamelan Majapahit, bergema melawan jeritan makhluk gaib itu. Gusti Allah Maha Kuasa, pulanglah kalian ke tempat asal, teriak Raka sambil melemparkan segenggam tanah yang sudah ia doakan. Seketika, beberapa makhluk tanpa kepala itu terbakar api biru dan lenyap. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Mereka mengelilingi Raka, berusaha merobek tubuhnya dengan tangan hitam yang penuh darah. Ki Suryajati berdiri di tengah lingkaran itu, tertawa lantang. Kekuatan Majapahit tak akan mampu melawan pesugihan darahku. Kau akan binasa, Raka. Rahasia darah Majapahit. Raka mulai terdesak. Tubuhnya terluka di beberapa bagian akibat cakar makhluk gaib. Namun, di saat kritis itu, ia teringat pesan Kiai Ghazali sebelum wafat. Raka, bila kau benar-benar terdesak, gunakan ilmu, darah Majapahit. Itu adalah warisan dari leluhurmu. Namun ingat, hanya gunakan untuk melindungi, bukan membalas dendam. Dengan sisa tenaga, Raka menggigit ujung jarinya hingga berdarah. Ia meneteskan darah itu ke tanah sambil membaca doa khusus. Tanah bergetar. Dari balik bumi, muncul cahaya emas menyilaukan. Bayangan prajurit Majapahit bersenjata tombak muncul mengelilinginya. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pasukan Ki Suryajati. Mereka bersorban merah, wajahnya tegas, matanya memancarkan api semangat. Pasukan gaib Majapahit itu langsung menyerbu makhluk tanpa kepala. Suara benturan gaib terdengar menggema di seluruh hutan, seperti ribuan genderang perang ditabuh. Kejatuhan Ki Suryajati. Melihat pasukan gaibnya mulai kalah, Ki Suryajati panik. Ia berusaha menusukkan keris kuningan ke dada Raka. Namun sebelum sempat, salah satu prajurit Majapahit gaib menghadang, membuat keris itu terpental. Raka segera maju, menempelkan telapak tangannya ke dada Ki Suryajati sambil membaca doa pemutus perjanjian gaib. Tubuh Ki Suryajati langsung bergetar hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, wajahnya menua cepat seperti mayat membusuk. Arg! Jeritannya menggema. Tubuhnya terbakar api biru dan hancur menjadi abu. Pasukan gaibnya pun lenyap seketika. Hutan kembali sunyi, hanya tersisa bau menyengat darah dan dupa terbakar. Setelah pertempuran, Raka terduduk lemas di tanah. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Namun ia tahu, satu musuh lagi telah tumbang. 3 dukun sakti sudah mati. Tinggal 4 yang tersisa. Langit mulai terang, ayam jantan berkokok di kejauhan. Namun, Raka tahu, pertempuran berikutnya akan lebih berat. Karena semakin sedikit jumlah mereka, semakin kuat dukun yang tersisa. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, bimbing aku. Aku hanyalah santri kecil, tapi aku percaya, kebenaran akan selalu menang melawan kezaliman. Malam itu langit mendung, angin gunung membawa hawa dingin menusuk tulang. Di sebuah padepokan tua yang berada di lereng Gunung Lawu, suasana menjadi semakin mencekam. Tempat ini dipilih sebagai gelanggang pertarungan berikutnya antara Azzam, sang santri indigo pewaris Majapahit, dengan kelompok dukun sakti yang masih tersisa. 4 orang sudah tumbang secara mengenaskan, menyisakan 3 dukun paling berbahaya yang konon memiliki ilmu warisan aliran hitam dari era kerajaan Demak Bintoro dan Panarukan. Nama ketiga dukun itu adalah Ki Surya Lodra, Mbah Ranu, dan Nyi Lembah. Mereka dikenal sebagai penjaga rahasia pusaka hitam yang disembunyikan di hutan-hutan angker Lawu. Ketiganya sepakat, bila Azzam tidak dihentikan malam itu juga, maka tatanan dunia gaib di tanah Jawa akan berguncang. Karena itu, mereka menyiapkan ritual khusus, malam pertumpahan darah astral. Persiapan pertarungan. Begitu Azzam tiba di kaki Lawu, ia merasakan hawa berbeda. Getaran energi hitam menyelimuti udara, seperti ada ribuan arwah penasaran yang dikurung di udara tipis. Ia membuka kitab kecil peninggalan kakeknya, sebuah warisan yang dikatakan sebagai lembaran naskah Majapahit tentang tata cara membuka segel perlindungan leluhur. Kali ini mereka tidak bermain-main, gumam Azzam. Ia tahu ketiga dukun tersisa bukanlah musuh sembarangan. Mereka mampu menembus lapisan astral, memanggil pasukan gaib, bahkan memanipulasi pikiran.
Namun Azam sudah ditempa sejak kecil, sejak ia berusia 7 tahun, dengan latihan batin yang membuatnya bisa membaca niat musuh sebelum serangan dilancarkan. Di puncak padepokan, ketiga dukun itu sudah menunggu. Mereka duduk melingkar, darah ayam hitam segar mengalir dari wadah tanah liat, bercampur dengan asap kemenyan pekat. Mata mereka memerah, bibir mereka berkomat kamit melantunkan mantra kuno. Santri kecil pewaris Majapahit, seru Nyi Lembah dengan suara serak menembus angin. Malam ini darahmu akan jadi persembahan bagi penguasa jagat bawah. Azam tidak menjawab. Ia hanya merapatkan sorban putihnya, berdiri tegak dengan tasbih kayu cendana di tangan kanannya. Suara zikir lirih terdengar dari bibirnya, menggetarkan ruang astral padepokan itu. Pertarungan dimulai. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari kegelapan hutan muncul puluhan makhluk berwujud bayangan hitam, sebagian besar menyerupai manusia tanpa wajah, sebagian lagi berbentuk hewan buas dengan mata menyala merah. Ki Surya Lodra melepaskan tongkat hitamnya ke tanah, lalu tanah itu merekah, mengeluarkan asap pekat bercampur jeritan arwah. Azam menutup mata, menarik napas panjang, lalu melantunkan doa warisan Majapahit, mantra kala cakra bumi. Seketika lingkaran cahaya keemasan muncul di bawah kakinya. Bayangan-bayangan hitam yang menyerangnya meleleh seperti lilin terbakar, menjerit sebelum lenyap menjadi debu astral. Namun itu baru awal. Mbah Ranu menggeram, membuka kain kafan putih dari tasnya, dan seketika kain itu melayang sendiri, bergerak seperti ular raksasa yang berusaha melilit tubuh Azam. Bau busuk menyengat hidung, tanda bahwa kain itu direndam dalam tanah kuburan. Azam merapal ayat perlindungan, tasbih di tangannya berputar cepat hingga menimbulkan percikan api biru. Begitu kain kafan mencoba melilit, percikan itu membakar ujungnya, membuat Mbah Ranu menjerit kesakitan, seolah tubuhnya ikut terbakar. Nyi Lembah dan ilmu penukar jiwa. Belum sempat Azam menenangkan diri, Nyi Lembah melangkah maju. Dari matanya yang merah menyala, terpancar sinar gaib yang mengarah langsung ke tubuh Azam. Ilmu ini dikenal dengan nama sifat jiwa lingsir, sebuah teknik yang mampu menukar jiwa korban dengan makhluk halus, membuat tubuh kosong tanpa roh. Azam sempat goyah. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya terasa ringan, seolah ruhnya ditarik keluar dari raga. Namun di detik terakhir, ia menggenggam tasbih erat, mengingat wasiat kakeknya, jangan lepaskan zikir dalam hatimu, sekalipun ragamu dipisahkan. Dengan tekad kuat, Azam melawan tarikan itu. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, membuat sinar merah dari mata Nyi Lembah pecah berantakan. Wanita tua itu terhuyung, darah segar menetes dari matanya. Anak ini, bukan sembarangan, desisnya dengan nada geram. Pertumpahan darah astral. Pertarungan semakin brutal. Ki Surya Lodra, yang dikenal paling kuat, akhirnya turun tangan langsung. Ia mengeluarkan keris pusaka Kiai Setan Angin, yang konon ditempa dari besi meteorit dan diisi 1000 tumbal bayi. Begitu keris itu digenggam, angin di sekitar padepokan berubah liar, pohon-pohon bergoyang, suara lolongan serigala gaib terdengar dari kejauhan. Dengan satu ayunan, keris itu memecah tanah, menimbulkan jurang api yang siap menelan apa saja. Azam hampir terperosok, tapi ia meloncat, membentuk segel tangan dan melantunkan mantra Majapahit tertinggi yang hanya diwariskan pada pewaris darah kerajaan, Aji Rajah Kala Brahmanda. Ledakan cahaya emas dan biru meledak di udara. Jurang api tertutup, dan pusaka keris itu justru bergetar keras, seolah menolak pemiliknya sendiri. Ki Surya Lodra meraung, darah segar mengucur dari telinganya. Mustahil, ilmu itu sudah hilang berabad-abad. Azam maju selangkah demi selangkah, setiap langkahnya memancarkan cahaya yang semakin menyilaukan. Bayangan hitam, makhluk gaib, bahkan kabut tebal lenyap terbakar oleh cahaya itu. Akhir pertarungan malam itu. Mbah Ranu terjatuh, tubuhnya kaku seperti membatu. Nyi Lembah tersungkur, matanya buta permanen, menjerit memohon ampun. Ki Surya Lodra masih mencoba bertahan, namun keris yang ia pegang akhirnya meledak di tangannya sendiri, membuat tubuhnya hancur mengenaskan. Suasana padepokan kembali hening, hanya menyisakan bau anyir darah astral yang tidak terlihat mata manusia biasa. Azam berdiri tegak, meski wajahnya pucat dan tubuhnya lelah. Ia tahu, kemenangan ini bukan akhir. Masih ada 2 dukun sakti lain yang menunggu, dan mereka jauh lebih berbahaya dari yang baru saja ia kalahkan. Di kejauhan, suara gong besar terdengar dari arah puncak Lau. Itu adalah tanda bahwa musuh terakhir sudah menanti. Azam menoleh ke arah suara itu, meneguhkan hati. Jalan pulang sudah tertutup, dan pertarungan pamungkas makin dekat. Malam itu, langit di atas desa Watu Lumpang dipenuhi awan kelabu yang bergerak cepat,
seakan menyembunyikan bulan dari pandangan mata manusia. Angin menderu dari arah hutan bambu, membawa aroma anyir tanah basah bercampur bau kemenyan yang masih tersisa dari ritual dukun-dukun sakti yang sudah tewas. Namun, meski 4 dukun sudah binasa di tangan Arya, ancaman justru semakin besar. 3 dukun yang tersisa kini tidak lagi sembarangan. Mereka sadar, anak muda yang dikenal sebagai santri indigo pewaris Brawijaya Majapahit itu bukanlah lawan biasa. Arya bukan sekadar santri, ia adalah perantara garis ilmu tua yang sudah lama dikunci dalam naskah leluhur Majapahit, sebuah pusaka gaib bernama Ilmu Panglebur Sukma. Bayangan yang menyergap. Malam itu, Arya sedang berada di surau kecil bersama Pak Kiai M. Asyum dan 2 santri lain yang masih bertahan. Tubuhnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia tahu, dukun-dukun yang tersisa tidak akan menyerang dengan cara biasa. Mereka akan mencari celah, menyerang batin, atau bahkan mengacaukan Sukma. Tiba-tiba, salah satu santri berteriak keras. Dari belakang surau, muncul bayangan hitam setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala, tubuhnya berlapis asap tebal. Itu bukan makhluk gaib biasa, itu adalah panggilan Sukma dari salah satu dukun tersisa, sebuah teknik hitam yang memaksa roh leluhur untuk menyerang. Arya segera bangkit. Bibirnya bergetar melafalkan wirid, tangannya menggenggam tasbih warisan kakeknya. Namun bayangan itu terlalu cepat, ia menyambar santri yang tadi berteriak, membuat tubuhnya terhempas hingga berdarah. Pak Kiai M. Asyum mencoba menolong, tapi Arya tahu hanya satu cara menghentikan makhluk itu, ia harus memanggil kekuatan leluhurnya sendiri. Warisan Majapahit. Arya duduk bersila di tengah surau. Ia memejamkan mata, merasakan aliran energi dari dalam dirinya. Suara kidung Jawa kuno bergema samar di telinganya, meski tak ada seorang pun yang menyanyikannya. Dari dalam dadanya, seolah muncul getaran halus, seperti gendang perang dipukul dari kejauhan. Ilmu Panglebur Sukma, bangkitlah, bisiknya pelan. Sekejap, tubuh Arya dilingkupi cahaya kebiruan. Bayangan hitam yang tadi mengamuk tiba-tiba bergetar, matanya redup, dan dari mulutnya terdengar pekikan keras. Itu adalah tanda bahwa roh yang dipaksa bangkit oleh para dukun mulai tercerabut kembali ke asalnya. Bayangan itu meledak menjadi asap pekat yang kemudian tersedot ke dalam bumi. Namun, kekuatan itu bukannya tanpa harga. Arya merasakan sebagian tenaganya terkuras. Dahi dan pelipisnya basah oleh peluh dingin. Pak Kiai M. Asyum mendekat, menepuk pundaknya dengan wajah cemas. Anak muda, jangan memaksakan. Mereka belum berhenti. Ini baru awal. Arya hanya mengangguk. Ia tahu benar, kebangkitan ilmu Panglebur Sukma berarti jalan pertarungan ini akan semakin getir. Pertemuan di Batu Lumpang. Malam berikutnya, Arya berjalan sendirian menuju sebuah batu besar di pinggir hutan, batu yang dikenal warga sebagai Watu Lumpang. Menurut Kiai M. Asyum, tempat itu dulu adalah titik pertemuan para empu Majapahit saat mengunci ilmu-ilmu sakti agar tidak jatuh ke tangan sembarangan. Dan kini, justru para dukun hitam menjadikannya medan perang. Di sana, 3 sosok sudah menunggu. Mereka adalah dukun-dukun tersisa, Ki Sembara, Nyai Kuntari, dan Ki Barong. Wajah mereka penuh keyakinan, tubuh mereka dikelilingi cahaya merah dan asap hitam pekat. "Arya," teriak Ki Sembara, suaranya berat dan bergetar. "Kau pikir bisa menghentikan kami? 4 saudara kami memang tumbang, tapi itu hanya membuat kami semakin kuat. Sukmanya kini menyatu dalam tubuh kami." Arya menarik napas panjang. Ia tahu inilah inti pertarungan. "Ilmu hitam yang kalian pelihara hanya akan menelan kalian sendiri," jawabnya dengan suara mantap. "Aku, Arya, pewaris Brawijaya, akan mengembalikan keseimbangan di tanah ini." Pertarungan gaib. Ki Barong melangkah maju. Dengan sekejap, ia mengubah wujudnya menjadi manusia raksasa, berkulit hitam legam, gigi panjang seperti taring. Tangannya menyapu udara, menghasilkan pusaran angin yang hampir merobohkan pohon-pohon di sekitar. Arya menancapkan kakinya kuat-kuat di tanah, lalu menutup mata. Ia memanggil kembali ilmu Panglebur Sukma. Dari tubuhnya, keluar cahaya biru keemasan, berbentuk pusaran yang melawan badai hitam Ki Barong. Terdengar dentuman keras seperti petir yang saling bertubrukan. Nyai Kuntari, dengan suara serak menyeramkan, melafalkan mantra kuno. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Arya. Namun, dengan gerakan cepat, Arya menggerakkan tasbihnya, tiap butirnya mengeluarkan sinar putih yang membakar tangan-tangan gaib itu hingga hangus. Ki Sembara tak tinggal diam. Ia melepaskan roh macan putih dari tubuhnya, seekor harimau raksasa yang mengaum mengguncang hutan. Arya terdesak, tubuhnya terdorong ke belakang. Tapi ia tak menyerah.
ia menekuk lutut, merapalkan doa terakhir. Tutur leluhur, Panglebur Sukma, satukan kekuatan. Cahaya biru di tubuh Arya semakin membesar, berubah menjadi sosok prajurit Majapahit lengkap dengan tameng dan keris emas. Sosok itu bukan bayangan, melainkan perwujudan dari kekuatan yang ia warisi. Dengan satu tebasan keris gaib itu, roh macan putih Ki Sembara terbelah dua, lalu lenyap jadi abu. Ki Barong mengaum marah, tubuh raksasanya pecah terkena pusaran cahaya. Nyai Kuntari berteriak histeris, tubuhnya terseret ke dalam tanah seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Kemenangan yang membawa luka. Arya jatuh berlutut. Tenaganya terkuras habis, matanya berkunang-kunang. Namun ia tahu, malam itu ia berhasil. Dua dukun tumbang, menyisakan satu yang masih bertahan, Ki Sembara. Ki Sembara menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kau kuat, anak Majapahit. Tapi jangan kira ini akhir. Aku akan kembali, dengan kekuatan yang lebih besar. Lalu ia menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Arya yang terengah-engah di bawah batu besar itu. Pak Kiai M. Asum datang dengan beberapa santri lain yang selamat. Mereka menolong Arya berdiri. Meski tubuhnya lemah, matanya masih menyala penuh tekad. Masih ada satu, gumamnya lirih. Pertarungan belum selesai. Malam itu, hutan kembali sunyi. Tapi mereka semua tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Ki Sembara, dukun terakhir, akan menyiapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, langit di atas desa Watu Lumpang dipenuhi awan kelabu yang bergerak cepat, seakan menyembunyikan bulan dari pandangan mata manusia. Angin menderu dari arah hutan bambu, membawa aroma anyir tanah basah bercampur bau kemenyan yang masih tersisa dari ritual dukun-dukun sakti yang sudah tewas. Namun, meski 4 dukun sudah binasa di tangan Arya, ancaman justru semakin besar. 3 dukun yang tersisa kini tidak lagi sembarangan. Mereka sadar, anak muda yang dikenal sebagai santri indigo pewaris Brawijaya Majapahit itu bukanlah lawan biasa. Arya bukan sekadar santri, ia adalah perantara garis ilmu tua yang sudah lama dikunci dalam naskah leluhur Majapahit, sebuah pusaka gaib bernama Ilmu Panglebur Sukma. Bayangan yang menyergap. Malam itu, Arya sedang berada di surau kecil bersama Pak Kiai M. Asum dan 2 santri lain yang masih bertahan. Tubuhnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia tahu, dukun-dukun yang tersisa tidak akan menyerang dengan cara biasa. Mereka akan mencari celah, menyerang batin, atau bahkan mengacaukan Sukma. Tiba-tiba, salah satu santri berteriak keras. Dari belakang surau, muncul bayangan hitam setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala, tubuhnya berlapis asap tebal. Itu bukan makhluk gaib biasa, itu adalah panggilan Sukma dari salah satu dukun tersisa, sebuah teknik hitam yang memaksa roh leluhur untuk menyerang. Arya segera bangkit. Bibirnya bergetar melafalkan wirid, tangannya menggenggam tasbih warisan kakeknya. Namun bayangan itu terlalu cepat, ia menyambar santri yang tadi berteriak, membuat tubuhnya terhempas hingga berdarah. Pak Kiai M. Asum mencoba menolong, tapi Arya tahu hanya satu cara menghentikan makhluk itu, ia harus memanggil kekuatan leluhurnya sendiri. Warisan Majapahit. Arya duduk bersila di tengah surau. Ia memejamkan mata, merasakan aliran energi dari dalam dirinya. Suara kidung Jawa kuno bergema samar di telinganya, meski tak ada seorang pun yang menyanyikannya. Dari dalam dadanya, seolah muncul getaran halus, seperti gendang perang dipukul dari kejauhan. Ilmu Panglebur Sukma, bangkitlah, bisiknya pelan. Sekejap, tubuh Arya dilingkupi cahaya kebiruan. Bayangan hitam yang tadi mengamuk tiba-tiba bergetar, matanya redup, dan dari mulutnya terdengar pekikan keras. Itu adalah tanda bahwa roh yang dipaksa bangkit oleh para dukun mulai tercerabut kembali ke asalnya. Bayangan itu meledak menjadi asap pekat yang kemudian tersedot ke dalam bumi. Namun, kekuatan itu bukannya tanpa harga. Arya merasakan sebagian tenaganya terkuras. Dahi dan pelipisnya basah oleh peluh dingin. Pak Kiai M. Asum mendekat, menepuk pundaknya dengan wajah cemas. Anak muda, jangan memaksakan. Mereka belum berhenti. Ini baru awal. Arya hanya mengangguk. Ia tahu benar, kebangkitan ilmu Panglebur Sukma berarti jalan pertarungan ini akan semakin getir. Pertemuan di Batu Lumpang. Malam berikutnya, Arya berjalan sendirian menuju sebuah batu besar di pinggir hutan, batu yang dikenal warga sebagai Watu Lumpang. Menurut Kiai M. Asum, tempat itu dulu adalah titik pertemuan para empu Majapahit saat mengunci ilmu-ilmu sakti agar tidak jatuh ke tangan sembarangan. Dan kini, justru para dukun hitam menjadikannya medan perang. Di sana, 3 sosok sudah menunggu. Mereka adalah dukun-dukun tersisa, Ki Sembara, Nyai Kuntari, dan Ki Barong.
Wajah mereka penuh keyakinan, tubuh mereka dikelilingi cahaya merah dan asap hitam pekat. "Arya!" teriak Ki Sembara, suaranya berat dan bergetar. "Kau pikir bisa menghentikan kami? 4 saudara kami memang tumbang, tapi itu hanya membuat kami semakin kuat. Sukmanya kini menyatu dalam tubuh kami." Arya menarik napas panjang. Ia tahu inilah inti pertarungan. "Ilmu hitam yang kalian pelihara hanya akan menelan kalian sendiri," jawabnya dengan suara mantap. "Aku, Arya, pewaris Brawijaya, akan mengembalikan keseimbangan di tanah ini." Pertarungan gaib. Ki Barong melangkah maju. Dengan sekejap, ia mengubah wujudnya menjadi manusia raksasa, berkulit hitam legam, gigi panjang seperti taring. Tangannya menyapu udara, menghasilkan pusaran angin yang hampir merobohkan pohon-pohon di sekitar. Arya menancapkan kakinya kuat-kuat di tanah, lalu menutup mata. Ia memanggil kembali ilmu Panglebur Sukma. Dari tubuhnya, keluar cahaya biru keemasan, berbentuk pusaran yang melawan badai hitam Ki Barong. Terdengar dentuman keras seperti petir yang saling bertubrukan. Nyai Kuntari, dengan suara serak menyeramkan, melafalkan mantra kuno. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Arya. Namun, dengan gerakan cepat, Arya menggerakkan tasbihnya, tiap butirnya mengeluarkan sinar putih yang membakar tangan-tangan gaib itu hingga hangus. Ki Sembara tak tinggal diam. Ia melepaskan roh macan putih dari tubuhnya, seekor harimau raksasa yang mengaum mengguncang hutan. Arya terdesak, tubuhnya terdorong ke belakang. Tapi ia tak menyerah. Ia menekuk lutut, merapalkan doa terakhir. "Tutur leluhur, Panglebur Sukma, satukan kekuatan." Cahaya biru di tubuh Arya semakin membesar, berubah menjadi sosok prajurit Majapahit lengkap dengan tameng dan keris emas. Sosok itu bukan bayangan, melainkan perwujudan dari kekuatan yang ia warisi. Dengan satu tebasan keris gaib itu, roh macan putih Ki Sembara terbelah dua, lalu lenyap jadi abu. Ki Barong mengaum marah, tubuh raksasanya pecah terkena pusaran cahaya. Nyai Kuntari berteriak histeris, tubuhnya terseret ke dalam tanah seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Kemenangan yang membawa luka. Arya jatuh berlutut. Tenaganya terkuras habis, matanya berkunang-kunang. Namun ia tahu, malam itu ia berhasil. 2 dukun tumbang, menyisakan 1 yang masih bertahan, Ki Sembara. Ki Sembara menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau kuat, anak Majapahit. Tapi jangan kira ini akhir. Aku akan kembali, dengan kekuatan yang lebih besar." Lalu ia menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Arya yang terengah-engah di bawah batu besar itu. Pak Kiai M. Asum datang dengan beberapa santri lain yang selamat. Mereka menolong Arya berdiri. Meski tubuhnya lemah, matanya masih menyala penuh tekad. "Masih ada 1, gumamnya lirih. Pertarungan belum selesai." Malam itu, hutan kembali sunyi. Tapi mereka semua tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Ki Sembara, dukun terakhir, akan menyiapkan sesuatu yang lebih mengerikan.